bahas aja tentang interview, bukan hanya untuk teman-teman yang sedang melamar kerja gitu ya, tapi untuk melamar magang atau untuk ikutan event sesuatu yang melibatkan tahapan seleksi, ini sangat kita butuhkan gitu ya. Nomor 1, pakai bajunya yang kece. Kece itu bukan berarti harus formal, pakai dasi, pakai blazer, pakai heels, itu enggak ya. Tapi yang menampilkan kepribadian kalian gitu ya. Terus cukup sopan. Jadi kalau di Nutrifood ada sedikit sekitar 5% kandidat yang datang masih pakai blazer, pakai dasi. Itu keren banget. Kita sampai bingung. Ini salah masuk gedung apa enggak ya gitu ya. Karena akan jadi berbeda. Mungkin karena di kantor kita polisinya tidak ada keharusan wardrobe harus rapi. Yang penting jadi beberapa orang di kantor kami juga pakai celana pendek, pakai sendal. Panji pasti tahu deh Anji ya. Tahu. Tapi kalau tes jangan pakai celana pendek, jangan pakai sendal. Kalian harus rapi dan representatif, tapi tidak perlu berlebihan gitu ya. Nah, nomor 2 ini yang penting banget, jangan telat gitu ya. Jadi kalau sampai kalian harus terlambat misalnya ya kita nggak tahu kondisi sekarang seperti apa. Kalau bisa catat nomor orang yang mengundang kalian dan beritahukan baik-baik, maaf Pak, maaf Bu, saya terlambat karena begini. Kalau sampai terpaksa harus terlambat ya. Tapi kalau saya memberikan poin plus kepada orang-orang yang on time. Yaitu hal kecil bagaimana kita menghargai waktu. Waktunya teman-teman, waktunya rekruter, waktunya teman-teman yang seleksi bersamaan dengan kalian. Gitu ya. Beberapa orang yang dari luar kota bahkan sampai nginep di masjid untuk bisa tiba di kantor kami jam 7.30. Itu saya appreciate banget. Mantap. Iya, luar biasa. Jadi mereka nggak punya kenalan di Jakarta, bahkan ada yang baru pertama kali ke Jakarta, naik kereta atau naik bis, kebayangnya capeknya ya. Terus mereka nggak punya tempat tinggal sampai malam di masjid. Gitu. Dan Pulau Gadung itu agak ujung kalau di Jakarta, nggak semudah itu ditempuhnya. Jadi saya sangat menghargai mereka yang datang tepat waktu. Effortnya itu luar biasa, gitu ya. Nah, biasanya nih anak Jakartanya sendiri telat ngasih kabar, terus ketika nggak boleh masuk, mutung marah-marah. Saya pernah terima email yang hurufnya caps lock semua. Wow. Marah. Saya datang jauh-jauh dari Serpong untuk seleksi di Pulau Gadung, tapi saya disuruh pulang. Kesel dia. Akhirnya kita bilang, kamu tuh sudah datang jam segini, kamu sudah telat 1,5 jam. Wajar nggak kalau kita suruh kamu pulang? Emangnya yang lain mau nungguin, gitu ya? Jadi ada batas toleransi waktu yang kita berikan. Kita juga paham lah kalau misalnya Jakarta ini kan unpredictable ya, artinya kita memberikan batas waktu toleransi. Tapi ada batasnya. Gitu. Terus yang kedua, kita harus menghargai teman-teman yang datang tepat waktu. Artinya batas toleransinya nggak bisa terlalu luas. Gitu. Contohnya misalnya teman-teman disuruh datang 7.30 nih. Ternyata mulainya jam 9. Ya ngapain datang 7.30, datangnya jam 8 atau 8.30. Gitu kan. Artinya batas waktu toleransinya juga harus kita perhitungkan. Gitu ya. Oke, terus next, body language. Berkaitan sama body language, jadi ada orang-orang yang punya kecemasan, punya cara tertentu untuk menyalurkan kecemasannya. Kita masing-masing punya. Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya. Kalau saya suka gigitin kuku. Jadi kalau cemas, tuh kuku saya berantakan. Gigit-gigit terus gitu ya. Ada orang yang kalau cemas itu dia harus gerakin kakinya. Menjahit, tahu ya? Jahit gitu. Goyang terus. Ada juga yang body language-nya tuh terlihat sangat tidak nyaman kalau dia cemas. Nggak bisa diam, bergerak terus gitu ya. Itu normal ya. Jadi setiap orang akan punya cara untuk menyalurkan kecemasan. Tapi jangan sampai mengganggu proses interview. Kayak misalnya ada orang yang sukanya kalau dia cemas dia akan ketok-ketok meja pakai bolpen. Gitu. Nah, pada saat biasa ujian atau sebagainya itu mungkin tidak ada orang terganggu. Tapi pada saat interview itu cukup lumayan loh mengganggu proses interview juga gitu. Jadi kalau bisa jangan dilakukan. Gitu ya. Terus yang keempat, expect the unexpected. Jadi kalau kita di Nutrifood, kita berusaha proses itu jangan terlalu lama gitu ya. Jadi misalnya teman-teman dipanggil seleksi paginya, kita sudah akan aturin siangnya itu ketemu dengan siapa.
Jadi banyak sekali orang yang sudah selesai di satu hari aja udah selesai semua prosesnya di Nutrifood gitu. Jadi mereka kalau mereka cocok, mereka akan terus interview dengan siapa, kecuali kalau usernya pas nggak ada. Tapi biasanya kita sudah book waktunya, gitu ya. Nah, pada pelaksanaannya di lapangan nggak semudah itu. Jadi ada user yang kadang-kadang udah janjian, terus ternyata ada hal lain yang dia harus kerjakan lebih urgent. Kita harus mengerti. Biasanya kita informasikan ke kandidatnya. Harusnya kamu interview jam 1, tapi usernya kebetulan keluar, kamu nunggu sampai jam 3, keberatan nggak? Gitu ya. Ada yang keberatan, ada yang nggak. Biasanya kita tanya dulu, kamu harus balik ke luar kota hari ini juga atau gimana? Kamu ke airportnya Suta, apa ke Halim, atau ke stasiun? Itu kita akan catat dulu informasinya. Jadi ketika kita mendapatkan kabar bahwa usernya nggak bisa cepat, kita akan informasikan ke dia. Kamu kalau mau ke Suta penerbangan jam 7, kamu harus dari Pulau Gadung itu paling lambat jam 4. Artinya user harus ready 3.30 itu sudah paling telat. Kalau sampai usernya benar-benar nggak bisa, atau misalnya dia sakit gitu di hari itu, kita akan coba aturin Skype call atau WhatsApp call kalau kandidatnya tidak bisa datang lagi. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang di luar itu, entah di Nutrifood atau di perusahaan lain. Kalian menunggu sampai berjam-jam gitu ya, terus nggak dikasih kabar pula gitu, ini gimana sih nih, HR-nya gimana sih gitu. Nah, pada saat seperti ini, usahakan jangan ada kata-kata yang kasar keluar ya, walaupun kita juga pasti kesel ya, namanya manusia suruh nunggu tanpa kepastian kan pasti kesel. Tapi ya sudah persiapkan seharian ini untuk proses dengan baik. Jangan ada kesel, jangan ada memaki-maki, karena kita nggak tahu apakah kita akan bekerja sama dengan orang itu apa enggak next-nya, gitu ya. Beberapa teman saya ada yang langsung dia coret kandidatnya ketika responnya negatif. Jadi misalnya nunggu terlalu lama dia marah-marah, ya udah langsung dicoret. Gitu. Waktu itu teman kita perusahaan farmasi, posisinya adalah medical representative. Nah, teman-teman pernah dengar nggak posisi itu? Posisi yang kita diharuskan menunggu dokter-dokter sampai dia selesai praktek. Gitu. Nah, ketika disuruh menunggu di perusahaan untuk proses seleksi lanjutan, terus dia marah-marah, teman saya langsung coret, nggak bisa nih kayak gini. Nungguin gue aja nggak sabar, apalagi nungguin dokter tuh bisa sampai malam. Jadi orang-orang ini bukan orang-orang yang tepat, menurut dia begitu. Jadi ya kalau bisa hati-hati dalam melampiaskan emosi, dalam hal bereaksi terhadap kondisi perusahaan saat itu, gitu ya, pada saat proses. Gitu. Terus yang kelima, pada saat interview kita boleh nggak sih ngajuin pertanyaan? Boleh. Tapi pertanyaannya yang smart. Contoh ya, misalnya ketika waktunya udah selesai nih interviewnya, biasanya kita akan tanya, kamu ada pertanyaan nggak? Kalau saya paling gedek banget loh kalau ada orang nanya, Nutrifood itu perusahaan apa ya? Gitu. Terlepas dari apakah perusahaan ini terkenal apa enggak, tapi sebaiknya teman-teman mencari tahu dulu perusahaan macam apa nih yang saya mau datengin. Gitu ya. Riset dulu produknya apa, dia industrinya bergerak di bidang apa, kalau dia B2B konsumennya siapa aja, kalau dia B2C produknya jenisnya apa, konsumennya siapa, target marketnya apa gitu. Jadi jangan bertanya pertanyaan yang sangat segitu umumnya sampai di website aja itu sebenarnya ada gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat general itu kalian bisa dapatkan informasinya di dunia digital sebenarnya, di websitenya, sosial medianya dan sebagainya. Jadi ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang smart gitu ya. Jangan sampai misalnya, apalagi sampai salah sebut, Bu, ini produknya Nutrijel ya? Aduh, saya langsung pusing deh. Walaupun sama-sama Nutri, tapi nggak ada hubungannya. Jadi jangan sampai salah nanya ya. Ya. Jadi survei dulu aja gitu. Perusahaan ini produknya apa aja? Kompetitornya siapa misalnya gitu ya? Itu nggak tahu. Jadi kita sudah tahu, oh kita akan berhadapan dengan perusahaan ini, produknya adalah ini, bisnisnya adalah ini, value-nya adalah ini. Ya. Satu tips lagi kalau teman-teman di proses seleksi sampai datang ke satu perusahaan, perhatikan bagaimana resepsionis, security itu menyambut kalian. Karena katanya sih filosofinya tuh bilangnya cara frontliner memperlakukan calon karyawan atau calon konsumen itu adalah sama dengan cara perusahaan memperlakukan karyawan. Kalau resepsionis jutek, security-nya jutek, ya udah tau lah artinya mungkin dia diperlakukan tidak baik sama company, mungkin. Gitu ya, karena frontliner itu supposed to be
orang-orang terdepan yang memperlakukan tamu, memperlakukan calon karyawan dengan sebaik-baiknya. Calon karyawan tamu loh, gitu ya. Jadi lakukan dengan baik juga. Terus teman-teman pasti punya namanya intuisi. Nah, intuisi itu bisa dipakai pada saat kita datang ke company. Apalagi pas kita nunggu di lobinya, kita lihat, oh orang-orangnya interaksinya seperti ini loh. Oh ternyata perusahaan ini karyawannya banyak sekali ketawa ya. Itu sesuatu loh, gitu ya. Oh di perusahaan ini kok karyawannya nggak saling tegur satu sama lain. Nah itu pertanda tuh kenapa gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai intuisinya mulai dari situ. Gitu. Itu belum sampai kita ngomongin masuk ke company-nya ya, tapi baru kayak proses awalnya. Gitu. Teman-teman misalnya nanti puji Tuhan diterima di 3 perusahaan, itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat kalian memilih salah satu dari 3 ini. Gitu ya. Oke, next berkaitan dengan outlook. Seperti tadi saya bilang, kita pakai baju yang mencerminkan kepribadian kita tapi cukup nyaman ya. Jadi jangan pakai baju yang kalian pakainya aja udah stres gitu ya. Kebayang nggak, satu harian kalian akan tes, akan interview, kita belum tahu berapa lama di situ. Kalau sampai nggak enak pakaiannya, aduh itu pasti juga nggak nyaman, gitu ya. Oke. Nah ini do and don'ts-nya aja sekilas. Creating a good first impression, berpakaian yang baik, menjawab. Nah, ini juga poin penting. Di do yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan baik. Ada kandidat yang ketika ditanya A, dia jawabnya panjang, tapi jawabannya B, C, D, E, F, G. Tidak menjawab A. Jawablah sesuai dengan pertanyaannya. Ya. Positif, right attitude, dan sebagainya. Terus down-nya jangan telat, dress code-nya jangan salah, gitu ya. Jadi, misalnya, saya ambil contoh ekstrimnya ya. Terus teman-teman datang, yang menurut survei teman-teman bajunya kok santai banget. Terus teman-teman datanglah ke perusahaan itu dengan baju yang santai banget gitu. Jangan lupa ini adalah impresi pertama kita ke perusahaan. Jadi perusahaan akan melihat itu sebagai gambaran diri kalian, gitu ya. Terus negatif and bad attitude seperti yang tadi saya bilang, menjual dirinya terlalu banyak. Nah ini juga kadang-kadang kita pusing nih. Aduh, nih orang ditanya A, jawabannya panjang, kita bingung ngakatnya, gitu ya. Terus menanyakan pertanyaan yang salah, itu yang tadi saya bilang. Pertanyaan yang diajukan, ajukanlah pertanyaan yang smart, yang tidak terlalu general, yang informasinya bahkan jangan sampai sudah ada di website duluan, gitu ya. Oke, biasanya setelah proses selesai, ini saya masuk sedikit mungkin untuk teman-teman yang sudah